Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Darmawan, NIM 240201010098 dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi, dan saya akan mempresentasikan membahas tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Izin share screen. Baik, saya mulai. Tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Ada 4 faktor pendukung di Indonesia yang menjadi pemain utama dalam ekonomi digital. Yang pertama yaitu jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa. Yang kedua, kelas menengah meningkat sehingga memiliki daya beli yang tinggi. Yang ketiga, penetrasi internet meningkat dengan lebih dari 20 juta pengguna internet di Indonesia. Dan yang terakhir adalah dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan produk digital. Ekonomi digital sendiri telah menjadi salah satu faktor yang paling dinamis dan berkembang pesat di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Ekonomi digital membuka peluang baru di berbagai sektor. Itu ada 4. Yang pertama di sisi e-commerce, yaitu transaksi e-commerce di Indonesia diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Yang kedua, di sisi fintech, layanan keuangan digital seperti pembayaran online dan peminjaman online semakin populer di Indonesia. Yang ketiga, yaitu pendidikan online. Pendidikan online menjadi alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat. Contohnya yang saat ini sedang kita laksanakan di Unsia. Dan yang keempat, yaitu pariwisata digital. Pariwisata digital yaitu promosi pariwisata melalui platform digital dapat menarik lebih banyak wisatawan ke Indonesia. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital. Ada 4 tantangannya. Yang pertama yaitu di sisi infrastruktur. Infrastruktur internet di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, keterampilan digital. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor ekonomi digital. Yang ketiga yaitu keamanan cyber. Keamanan cyber menjadi isu penting dalam ekonomi digital karena maraknya cybercrime dan penipuan online. Dan yang terakhir adalah regulasi yang belum matang. Regulasi yang belum matang ini terkait ekonomi digital masih terus berkembang dan seringkali belum mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi. E-commerce, fintech, dan ekonomi digital memberikan dampak positif bagi bisnis dan UMKM di Indonesia. Dengan adanya peluang besar yang terdapat di Indonesia, maka bisnis dan UMKM dapat meningkat pesat dengan menggunakan berbagai platform yang ada. Di sisi e-commerce sendiri, meningkatnya akses pasar secara luas sehingga memungkinkan UMKM dapat menjual produknya ke berbagai daerah maupun negara. UMKM dapat mengurangi biaya operasional seperti sewa toko fisik dan biaya tenaga kerja. Dan untuk proses penjualan, pembayaran, pengiriman menjadi lebih efisien dengan adanya sistem otomatis yang disediakan oleh platform e-commerce. Di sisi fintech, memberikan akses yang lebih Di sisi fintech sendiri memberikan akses yang lebih mudah ke UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, memudahkan transaksi pembayaran yang memungkinkan UMKM menerima pembayaran secara digital, membantu UMKM dapat melakukan pencatatan keuangan. Dan untuk di sisi ekonomi digital, dapat mendorong UMKM untuk berinovasi dan mendiversifikasi produk mereka. Dengan akses ke informasi dan teknologi yang lebih baik, UMKM dapat mengembangkan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.
Teknologi digital sendiri seperti cloud computing, big data, dan IoT membantu UMKM meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional mereka. UMKM untuk memungkinkan UMKM untuk menggunakan strategi pemasaran digital seperti SEO, media sosial, dan iklan online. Startup yang berkembang saat ini yaitu Gojek dan Tokopedia. Goto atau Gojek Tokopedia ini yang sekarang dikenal sebagai Goto Group adalah perusahaan teknologi besar di Indonesia yang terbentuk dari merger antara dua perusahaan unicorn, Gojek dan Tokopedia pada Mei 2021. Perusahaan ini berfokus pada layanan ride-hailing, e-commerce, dan pembayaran digital dan logistik. Perkembangan Goto mencerminkan pertumbuhan pesat ekosistem digital di Indonesia, serta merger Goto memperluas layanannya, meningkatkan integrasi antara platform Gojek, transportasi dan pembayaran, dan Tokopedia, e-commerce. Dengan misi mendukung digitalisasi UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan, Goto terus berinovasi dan memperluas jangkauannya baik di dalam maupun luar negeri. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Apabila ada salah penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.